Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Dunia Kita TV Official. Pada video kali ini gue akan membahas atau mereview One Piece chapter 1055 dengan judul Era Baru. Gimana keseruannya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Poster minggu ini berjudul One Piece Film Red yang digambar oleh Oda itu sendiri, yang di dalamnya ada Luffy, Shanks, dan Uta. Chapter ini dimulai di ibu kota bunga, di mana Nami, Tama, dan Zeus sedang menikmati pesta dan makanannya. Di luar ibu kota, Momonosuke telah dikalahkan oleh Ryokugyu. Yamato sebenarnya ingin membantu Momonosuke, tetapi Momonosuke berisikeras bahwa dia harus menghindari pertarungan. Di sisi lain, Raizo menggunakan tekniknya yaitu Ninpo Maki-Maki no Jutsu untuk menembakkan serangan api ke Ryokugyu. Di sini Ryokugyu bertindak seolah-olah dia terpengaruh oleh serangan dari Raizo, namun dia hanya bercanda saja. Kemudian Ryokugyu menggunakan tekniknya yang bernama Bokarin. Itu adalah hutan tahan api dan itu dapat membebaskan dirinya dari api. Dan di sini Ryokugyu berkata kepada Raizo, "Apakah kamu benar-benar berpikir bisa mengalahkan Laksamana Marinir dengan mengandalkan kelemahannya yang telah jelas?" Dan Ryokugyu di sini langsung menusuk tubuh Raizo dengan salah satu cabangnya dan mulai menghisap nutrisi dari Raizo. Kawamatsu mencoba membantu Raizo, tetapi tidak peduli berapa banyak cabang dan akar yang dia potong, mereka tidak berhenti tumbuh. Dan akhirnya Ryokugyu juga menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan Nekomamushi. Ryokugyu di sini sangat mendominasi pertarungan dengan para Akazaya. Selanjutnya, scene dipotong ke ruangan rahasia di mana itu adalah ruangan dari Kozuki Sukiyaki. Di sini kita bisa melihat bahwa jalan rahasia yang mengarah ke tangga panjang telah dibuka di dalam tanah. Sukiyaki dan Robin berjalan menuruni tangga. Di sini juga kita diperlihatkan Law mengikuti Sukiyaki dan Robin. Kemudian Robin bertanya kepada Law apakah dia berhasil mengikutinya dengan menggunakan aroma dari tubuhnya. Law bilang dia bukan hyena. Dan di sini Law tidak dapat menemukan Robin dengan nakamanya di pesta, jadi dia mencoba mencari Robin. Sukiyaki mengatakan bahwa dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang lorong ini. Tapi karena salah satu anggota penting bajak laut dari Kaido adalah seorang raksasa, tidak butuh waktu lama lagi bagi mereka untuk menemukan poneglyph ini. Lalu Robin bertanya kepada Sukiyaki mengapa seorang Chojin bisa menemukannya. Kemudian Sukiyaki mengatakan kepada Robin bahwa lebih baik mereka melihatnya sendiri. Kemudian Sukiyaki mulai menceritakan tentang kisah Wano Kuni, tetapi Robin memotongnya ketika dia melihat sebuah cahaya yang datang dari lubang di lorong. Robin bertanya, apa itu? Kemudian Sukiyaki menjelaskan kepadanya bahwa dia bisa pergi untuk melihat apa yang ada di sana. Jadi lokasi mereka ini sekarang berada di dasar laut. Robin merangkak melalui sebuah lubang dan Law berteleportasi dengannya. Mereka berdua melihat melalui kaca dan melihat reruntuhan kota kuno di bawah laut. Kemudian Sukiyaki memberitahu mereka bahwa reruntuhan itu adalah tanah lain dari Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Kemudian Sukiyaki menjelaskan apa yang telah terjadi kepada negara Wano Kuni pada waktu itu. Dahulu, Wano Kuni adalah negara yang sangat besar, sekitar 3 kali lebih besar dari Wano Kuni yang sekarang. Itu terletak di bawah Gunung Fuji, pada tingkat yang sama dengan air laut. Kemudian, pada satu titik dalam sejarahnya, tembok besar yang mengelilingi pulau itu dibangun dan negara itu menjadi terkunci. Air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri. Setelah itu, air hujan mencapai bagian tertinggi dari dinding dan air mulai turun dari mereka dan menciptakan air terjun yang sangat besar seperti yang bisa kita lihat kepada negeri Wano Kuni yang sekarang. Lalu, orang-orang memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni yang asli dan membangun negara baru di sekitaran lereng Gunung Fuji, yang merupakan Wano Kuni yang saat ini. Mereka bertiga telah mencapai bagian bawah tangga. Kemudian, Sukiyaki membuka pintu rahasia dan memberikan akses kepada mereka sebuah ruangan besar tempat Road Poneglyph berada. Di sini Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu lagi Road Poneglyph, mereka akan dapat menemukan perjalanan ke Lautel. Sukiyaki mengatakan bahwa ruangan ini berada di platform tinggi di dalam gua di kaki Gunung Fuji. Dan jauh di bawahnya terdapat senjata kuno yaitu Pluton.
Namun, di sini Sukiyaki sendiri belum pernah melihat senjata itu, jadi dia tidak bisa menunjukkannya kepada Robin dan Law di mana letak senjata itu berada. Dan Sukiyaki di sini berkata, untuk mengeluarkan senjata Pluton, tembok Wano Kuni itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, untuk membuka perbatasan dari Wano Kuni adalah menghancurkan tembok pertahanan dari negara ini, dan itu berarti melepaskan senjata kuno Pluton. Robin bertanya-tanya mengapa Kozuki Oden ingin melakukan hal seperti itu. Kemudian Sukiyaki mengatakan kepada Robin bahwa informasi ini telah diturunkan secara turun-temurun melalui keluarga Shogun. Dan di sini Sukiyaki juga berkata, dia sebenarnya tidak tahu apa yang telah ditemukan Oden dalam perjalanannya selama menjadi bajak laut. Shin kembali ke luar ibu kota bunga, di mana Ryukyu berhasil menjebak para Akazaya Merah dan juga Yamato. Kemudian Ryukyu memberitahu kepada para Akazaya dan yang lainnya bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Ibu Pertiwi. Ini merupakan salah satu kekuatan dari Ryukyu yang dapat menahan pergerakan mereka. Kemudian Ryukyu mengatakan bahwa jika saja Kaido masih memimpin negara ini, dia tidak akan datang ke Wano Kuni. Pemerintahan Kaido adalah yang paling membuat musuh ingin menjauhi Wano Kuni. Di sini juga Ryukyu meminta agar Luffy dibawa ke hadapannya. Dan ketika dia telah mengambil kepala Luffy, maka dia akan segera meninggalkan negeri Wano Kuni ini. Di sini Yamato memberitahu Momonosuke bahwa mereka harus meminta bantuan Luffy dan yang lainnya karena mereka tidak akan kalah melawan admiral seperti ini. Dan di sini Momonosuke sedang menangis. Kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Luffy atau Yamato. Jadi dia meminta Yamato untuk tidak menawarkan bantuannya lagi. Di sini Momonosuke telah berkata kepada Yamato bahwa Yamato telah dikurung di Onigashima selama hidupnya. Namun saat ini Yamato telah bebas. Untuk itu, Momonosuke ingin Yamato pergi dari sini bersama Luffy, Zoro, dan yang lainnya. Momonosuke tidak bisa selalu menghitung atas bantuan dari yang diberikan Luffy. Momonosuke berkata bahwa dia harus mempertahankan diri mereka semua terhadap musuh dengan kekuatan rakyat negeri ini sendiri. Jadi, rakyat Wano Kuni tidak bisa mempercayakan kepada orang yang akan pergi begitu saja. Jika mereka melakukannya, bagaimana bisa Momonosuke dan rakyat Wano Kuni ini melindungi negara mereka sendiri di masa depan? Di sini Ryukyu mengolok-olok sikap kekanak-kanakan Momonosuke dan mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa seekor naga bisa begitu memalukan. Di saat putus asa, Momonosuke berhasil menembakkan bolo brit miliknya dan melewati tubuh pohon Ryukyu. Para Akazaya Nine dan Yamato dapat membebaskan diri akibat bolo bret yang disemburkan oleh Momonosuke. Kemudian Ryukyu menatap Momonosuke. Dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Yamato juga tidak percaya bahwa Momonosuke telah menguasai kekuatan naga. Di sini Denjiro mengatakan bahwa Momonosuke tidak membidik dengan baik. Setelah itu Momonosuke menembakkan lagi bolo bret miliknya ke Ryukyu dan dapat membakar tubuhnya. Tetapi, tanaman kecil muncul di belakang tubuh Ryukyu yang terbakar, dan Ryukyu tumbuh dari tanaman itu kembali. Ryukyu berubah kembali untuk melanjutkan pertempurannya. Di saat Ryukyu ingin menyerang, tiba-tiba kilat hitam datang dari kejauhan, dan Ryukyu dapat merasakan ada sesuatu yang melumpuhkannya, kemudian dia berteriak kesakitan. Dan di sini, Ryukyu tahu bahwa ini merupakan Haosoku no Haki. Kemudian, Ryukyu bertanya-tanya siapa yang bisa mengeluarkan haki sekuat ini, dan dia menyadari bahwa ini adalah haki dari Akagami no Shanks. Ryukyu menyadari bahwa Shanks sudah sedekat ini, dan kapal bajak laut milik Akagami berada di laut dekat Wano Kuni. Beberapa anggota dari mereka meminta Shanks untuk berhenti, atau semua pemula akan pingsan. Kemudian di sini Shanks berkata bahwa dia tidak mengatakan Ryukyu itu hina. Namun, jika seorang marinir menargetkan daun baru yang baru saja merubah sejarah bajak laut atau era baru, Shanks berpikir itu tidak baik. Kemudian di sini kita diperlihatkan kilas balik dari Shanks tentang beberapa kenangannya bersama Luffy ketika lengan Shanks terpotong, dan juga Momonosuke saat kecil masih bersama Oden dan yang lainnya. Kita juga dapat melihat siluet yang tampaknya adalah Uta. Uta adalah karakter dari One Piece film Red yang merupakan putri dari Shanks. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa Shanks sangat marah. Kemudian Shanks berkata kepada Ryukyu, apakah kamu begitu takut dengan era baru yang akan datang?
dan Ryukyu kembali ke bentuk normalnya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak minat melawan Shanks dan krunya, setidaknya tidak untuk sekarang. Kemudian, Ryukyu memutuskan untuk pergi dari Wano Kuni. Lalu Yamato merayakan kemenangan ini bersama Momonosuke dan juga Akazaya. Momonosuke menangis dengan gembira. Di Ibu Kota Bunga, kita bisa melihat Brook, Usopp, Chopper, dan Franky masih satu party bersama Hiyori dan juga Otoko. Di luar kota, kita bisa melihat Luffy sedang duduk di tanah bersama Zoro, Sanji, dan Jinbei. Di sini Luffy melihat kepergian dari bajak laut Akagami no Shanks. Kemudian Sanji berkata bahwa sepertinya Momonosuke dan yang lain tidak membutuhkan bantuan kita. Zoro juga sampai dibuat terkesan oleh Momo. Lalu Jinbei berkata, haki itu memang sangat mengesankan. Di akhir chapter, Luffy berkata bahwa dia melihat wajah yang familiar di pikirannya. Luffy tersenyum melihat kapal bajak laut dari Akagami no Shanks bergerak menjauh dari laut Wano Kuni. Dan info selanjutnya, tidak ada libur untuk minggu depan. Oke, mungkin cukup segitu aja dulu video tentang review One Piece chapter 1055. Kalau misalkan gue ada kekurangan atau ada salah, silahkan komen di bawah. Dan gue juga minta maaf kalau misalkan ada yang kurang, karena ini baru pertama kali gue bikin konten seperti ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe di video ini. Until next time and see you next video.